Keislaman di Indonesia identik dengan pendekatan dakwah kultural yang persuasif dan damai. Tidak menebar kebencian, jauh dari karakter ekstrem dan merasa benar sendiri. Lalu kenapa ada prajurit TNI sekedar mengucapkan selamat datang kok harus ditahan? Kurang ajar. Karena kali ini kami tidak akan pernah tolerir siapapun yang coba-coba menghalangi tabligh dan pengajian umat Islam. Betul? Bahwa semangat dakwah keislaman kita adalah merangkul, bukan memukul. Ketika Presiden Jokowi sindir Habib Rizik di hadapan MUI. Jangan ada yang merasa paling benar sendiri. Semua yang merasa paling benar dan memaksakan kehendak itu hal yang biasanya tidak benar. Presiden Joko Widodo menyatakan dukungan penuh terhadap ikhtiar Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Menurutnya, MUI telah menjadi tenda besar bagi umat Islam dan sebagai pelayan umat yang selama ini berupaya mewujudkan Islam rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam dalam kehidupan bangsa yang majemuk. Hal itu disampaikannya saat meresmikan pembukaan Musyawarah Nasional 10 MUI. Pemerintah mendukung penuh ikhtiar MUI dalam mewujudkan Islam rahmatan lil alamin dalam kehidupan bangsa yang majemuk. Dalam perjalanannya, Majelis Ulama Indonesia telah menjadi tenda besar umat Islam sebagai Khadimul Ummah, sebagai pelayan umat. Dalam sambutannya itu, Presiden Jokowi juga bicara soal dakwah Islam yang damai dan tidak menebar kebencian. Menurutnya, corak keislaman di Indonesia identik dengan pendekatan kultural yang persuasif dan damai, tidak menebar kebencian, jauh dari karakter ekstrim, dan merasa benar sendiri. Corak keislaman di Indonesia identik dengan pendekatan dakwah kultural yang persuasif dan damai. Tidak menebar kebencian, jauh dari karakter ekstrem dan merasa benar sendiri. Dalam pandangannya, pendekatan seperti itu menunjukkan bahwa semangat dakwah keislaman kita adalah merangkul bukan memukul, karena hakikat berdakwah ialah mengajak umat ke jalan kebaikan sesuai akhlak mulia Nabi Muhammad SAW. Hal ini menunjukkan bahwa semangat dakwah keislaman kita adalah merangkul, bukan memukul. Karena hakikat berdakwah adalah mengajak umat ke jalan kebaikan sesuai akhlak mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di samping itu, Presiden Jokowi juga merasa bersyukur sebab ikhtiar MUI didukung oleh semua elemen bangsa yang menyadari untuk hidup berdampingan dan bekerja sama demi kebaikan dan kemajuan bangsa. Alhamdulillah, ikhtiar MUI didukung oleh semua elemen bangsa yang menyadari untuk hidup berdampingan dan bekerja sama demi kebaikan dan kemajuan bangsa. Jika melihat isi pidato Presiden Jokowi yang berkata jika corak keislaman di Indonesia identik dengan pendekatan kultural yang persuasif dan damai, tidak menebar kebencian, jauh dari karakter ekstrim, dan merasa benar sendiri, seakan menyindir ulama yang dalam ceramahnya kerap berkata kasar dan berapi-api, siapa lagi kalau bukan Imam Besar Front Pembela Islam, Habib Rizik Syihab. Adapun kesimpulan mengapa hal itu ditujukan kepada Habib Rizik, karena apa yang dikatakan Presiden Jokowi, mulai dari menebar kebencian, karakter ekstrim, dan merasa benar sendiri, semua itu ada di dalam diri Habib Rizik. Sosok tokoh muslim yang fenomenal ini memang kerap menjadi polemik di masyarakat. Hal itu dikarenakan sepak terjangnya yang berani melanggar aturan, serta ucapan-ucapan yang dianggap tidak pantas dan penuh dengan provokasi. Seperti halnya baru-baru ini, dalam ceramahnya di acara Maulid Nabi, ia tak segan-segan mengucapkan kata lonte, bahkan menjelek-jelekan institusi negara, yakni Polri dan TNI. Lalu kenapa ada prajurit TNI sekedar mengucapkan selamat datang kok harus ditahan? Kurang ajar. Ada lonte hina Habib. Pusing. Ngancam mengepung lonte. Polisi kalang kabut jagain lonte. Iya. Mau presiden, mau menteri, mau para jenderal TNI dan Polri, hati-hati kalian. Demi Allah, kami tidak akan mundur walaupun selangkah, saudara. Sebelumnya, dalam pidato sidang tahunan MPR DPR, Presiden Jokowi juga pernah menyindir kelompok yang merasa paling agamis dan merasa paling benar sendiri, di mana pernyataan itu melekat kuat dengan kelompok yang dibesarkan oleh Habib Rizik Syihab, yakni FPI.
Jangan ada yang merasa paling benar sendiri dan yang lain dipersalahkan. Jangan ada yang merasa paling agamis sendiri. Jangan ada yang merasa paling Pancasilais sendiri. Semua yang merasa paling benar dan memaksakan kehendak itu hal yang biasanya tidak benar. FPI sendiri diketahui sebagai organisasi masyarakat Islam, akan tetapi dalam aksi-aksinya FPI kerap berbuat semaunya, melanggar aturan dan tidak menghargai hak orang lain. Mungkin itu hal yang sudah biasa dilakukan karena kelompok ini memang merasa dirinya paling benar. Seperti halnya saat penjemputan Habib Rizik di bandara, di mana akibat dari ulah para simpatisan FPI ini telah merugikan banyak pihak, mulai dari masyarakat hingga negara karena rusaknya beberapa fasilitas bandara. Dengan pesan-pesan presiden tersebut, semoga tidak ada lagi dakwah-dakwah yang menebar kebencian serta tindakan melanggar hukum yang mengatasnamakan agama sehingga tidak ada lagi kata kriminalisasi ulama. Jangan sampai karena ada kasus hukum, terus yang disampaikan adalah kriminalisasi ulama. Ya, jangan seperti itu. Misalnya mohon maaf, ada yang dibilang ulama memukuli ya. Kalau udah memukuli orang yang urusannya dengan polisi, bukan urusannya dengan saya.